Kembali lagi di ngasur. Ini ngasur yang ada cuma di bulan Ramadan. Ayolah kawan, ayo nonton ngasur, yang ngasur aja. Langsung pop lagi. Enggak berat. Gue bingung boy, nada Islamnya udah habis. Lagu religi sudah ada kan? Udah habis. Banyak sebenarnya. Cuman kan religi kita sedikit aja, secara berlebihan. Nah, kita ada bintang tamu baru di tahun ini, boy, ya kan? Sebenarnya ini kakak tingkatnya, nanti dia kenalan sendiri. Oke. Mungkin sebelum kita ke tema dulu, kenalan dulu. Enggak tahu enggak. Iya lah. Ada coba begini. Apa aja? Nah, aku tahu kok perasaan tegang itu kayak mana. Kita tahu kok pertama kali diundang tuh ya, perasaan. Ya. Ini kenalan kayak mana? Anda kan mana kamu siapa? Yang perlu kamu share aja. Ini enggak tenang aja, ini enggak bakal di-cut. Iya. Kesalahan apapun kita enggak peduli, ya kan, Boy? Upload semua. Berarti no cut no edit ya? Iya, ada. Oke. Apa ini manggilnya? Sembarang. Oh, Hai Phyllis. Hi Phyllis. Kayak hantu-hantu. Nah, kita nggak ngobrol aja, anggap aja nggak ada kamera. Iya. Halo guys, gua Reja. Sorry ya manggilnya lo gua nggak bakal. Boleh banget. Gua Reja. Gua salah satu adik apa namanya di himpunan? Kelas aja lah. Oh iya, ada. Adik yang ada di himpunan, maksudnya ya Reja asalnya dari Lampung. Jadi wajar lah dia lu gua deh. Oh iya, biasanya di sana gitu. Iya karena Iya, dekat, kulturnya di sana dekat. Lu gue ya? Lo gua. Iya. Iya. Iya memang iya. Lo Memang gua. iya. Iya, lo gua. Makanya si Ate itu sama Ipsi dia nggak pakai penyesuaian langsung. Mereka sama dari Lampung. Aku tuh soalnya temanku yang di NTT di Kupang tuh manggilnya lu juga. Tapi gue nya nggak tahu lu. Enggak gue dia. Lah. Apa nih temanya, Jak? Apa nih, Jak? Kamu tamu dan kamu harus menjawab tema. Kalau kita capek kita cari tema aja. Iya. Walaupun sebenarnya ada. Apa ya temanya? Banyak. Ya nggak terserah aja, aku bintang tamu. Nah, apa ya? Gak ada briefing ya, Boy. Kayak kalau kita dari aku. Jadi gini. Sorry. Gue di sini banyak episode kan bang? Hah? Aku baik episode kan di sini sebelum pulang. Loh, Terserah. yakin kan? Banyak episode. Oh terserah. Kalau kita enak lagi semakin banyak bintang tamunya. Jadi yang pertama ingin aku tanyakan gini. Aku nonton ini kemarin wawancara Gita Wirawan sama Habib Jafar. Terus di situ intinya itu bagaimana hubungan antara Islam dengan anxiety para anak-anak muda. Dan ternyata penelitian di luar negeri itu sekitar 1:10 orang itu anak-anak muda resiko rentan mengalami masalah depresi. Dan di Indonesia 1:100 kayaknya atau banding berapa, pokoknya anak-anak muda itu rentan anxiety, rentan cemas. Kebetulan Aswin basicnya kan juga psikologi, kita perawat ya, dan kita pelajari juga keperawatan jiwa. Nih yang ingin aku tanyakan, yang kalian lihat fenomena sekarang, apakah sebegitu ngerinya fenomena cemas, fenomena mental ini, masalah mental yang terjadi pada anak-anak muda sekarang? Bagaimana tanggapan kalian terhadap fenomena itu? Karena itu terjadi, fakta yang terjadi. Dikit-dikit orang, fenomenanya terjadi, dikit-dikit orang di sosial media curhat gitu, padahal itu jadi bahannya orang-orang untuk ngatain aja kan. Harapannya dapat exposure biar orang peduli, padahal Attention gitu ya. Ya, cari attention. Gimana menurut tanggapan kalian? Dari bintang tamu dulu. Kalau aku nggak tahu ya penting atau nggak, sebenarnya penting sih. Gak apa, kalau kamu gua juga nggak apa ya maksudnya. Jangan dirubah itu. Santai aja, iya. Gimana, Jak? Kita ngimbangnya aja. Kayaknya udah jadi ini jelek lebih. Enggak, kalau menurut aku sih pribadi pengalaman ya, pernah juga 2 tahun yang lalu pernah ngalamin yang namanya depresi. Betul. Iya. Karena something soal lingkungan juga. Karena apa ya namanya? Ya udah mungkin kaget, mungkin di umur segitu fasenya emang sudah mengalami udah waktunya mungkin ya ngalamin fase begitu. Jadi kayak jadi sebenarnya tergantung orangnya untuk mengekspresikannya itu seperti apa. Tapi kalau aku kemarin tuh cenderung untuk diam dan mendam sendiri. Emang basic kan dari lahir emang bawaannya udah begitu kan. Jadi ya udah sendiri, tapi lebih mendekatkan diri ke Allah gitu kan, ya ke agama lah. Walaupun 50-50 ya waktu itu, karena kan
yang namanya fase depresi itu kan banyak fasenya tuh. Iya. Jadi kan fase orang beda-beda gitu. Jadi kalau aku penting nggak penting sih soal, apalagi kalau cara orang kan beda-beda tuh. Ada yang dia mungkin melalui apa sih media sosial untuk mengungkapkan kalau dia tuh sedang depresi, ada yang begitu. Mungkin dia puas, tapi untuk orang lain tuh tidak gitu kan. Kalau aku cenderung untuk mendam sendiri sih, dan tergantung juga dari permasalahan depresi mereka tuh seperti apa gitu kan. Kalau aku kan adalah suatu yang mungkin nggak bisa dijelasin depresinya gitu. Jadi bingung tuh, takut mau ngomong siapa, ya udah ke diri sendiri aja. Jadi kayak ya self healing segala macem, kayak nggak mau kemana-mana dulu, ya udah di kamar aja. Oke. Berapa lama? Yang pertama itu 3 bulan, 4 bulan, pokoknya sampai 2 tahun ya bener-bener udah ngelepas depresi itu waktu pergantian tahun-tahun ini. Oh, oke. Jadi ya udah kayak udah diusahain juga nggak bisa, dan ini udah lupa. Itu selama di Lampung ya? Iya, 2 tahun di Lampung. Kamu berani sudah lebih baik pada saat keluar dari Lampung gitu? Iya. Pas di Samarinda? Oh enggak. 1 tahun di Lampung, 1 tahun di sini. Jadi bener-bener lepas itu ya pas pergantian tahun. Oke. Kayak gitu. Karena kayak udah nggak bisa, sesuatu hal nggak bisa dipertahankan kan. Kamu pernah boy? Depresi? Kayaknya pernah. Aku udah pernah dikumpul bahas juga masalahnya di tahun-tahun sebelumnya. Anu aja, singkat aja. Yang kemarin lah, aku dituduh penyebab kematian orang. Oh, ya. Apa ya, kalau aku sih lebih lihat apa ya, kalau kita kan ada namanya quarter life crisis gitu. Umur 25 tahun. Di masa-masa yang galau banget untuk menentukan masa depan kita. Ini umur segini kita sudah mau ngapain gitu. Ya kan? Ini kalau umur-umur yang sudah lebih nature ya, lebih dewasa ya, Bu ya. Oke. Ya. Apa ya, umur-umur segitu bingung menentukan masa depan, mau nikah enggak, kok aku sih masih begini-begini aja, hidupnya masih merasa stagnan gitu kan. Biasanya lepas dari situ sih sudah jauh lebih stabil lah untuk menentukan jalan hidup. Kalau aku melihat fenomena-fenomena tentang orang-orang begitu sih, apa ya Bu ya, sebenarnya penyakit-penyakit begini nih di semua zaman tuh ada kok. Betul. Bedanya hari ini lebih terekspos aja kan, orang lebih sadar kan, dan mungkin karena orang menampilkan itu di media sosial, memang bahaya sih media sosialnya. Karena menampilkan di media sosial baru pakai cocok logi, ya kan? Oh iya, aku kayaknya begini deh, padahal aku begini deh kayaknya. Aku kayaknya anxiety deh, aku bipolar deh. Padahal kan yang boleh menentukan itu kan Iya. orang yang berkompeten. Betul. Berarti nggak boleh self diagnose ya. Iya, itu. Ya memang semua orang pasti depresi kok. Bangun tidur aja kita ngantuk aja kita depresi kan. Begadang semalaman bangun Ya, tidur. cuma tingkatnya. Iya, anjir ya aku masih ngantuk. Iya. Aku harus sahur. kerja. Iya kan, itu depresi kan, hal-hal yang kayak gitu kan. Tapi kan bagaimana kita bisa menyelesaikan aja hal semacam itu. Apa ya Boy, aku tuh lebih melihat sebenarnya hari ini tentang fenomena-fenomena anxiety, orang-orang yang punya self diagnose tentang kondisi dirinya tuh ya iyakan aja gitu, karena semua orang pasti merasakan. Tapi banyak kok teman-teman kita yang memang sudah sampai di tahap yang mukul-mukul badan, Nah itu kemarin Ngoret-ngoret. ngebarkot badan. tapi kalau aku sorry bang potong, jadi kalau aku kemarin itu bukannya menyarankan badan, mukul, Iya, bener-bener mukul Oh, ke badan. ke ini Sebentar. tembok. ini enggak masalah kamu ya bahas ini. Ya enggak, ini cuman Iya, enggak. Maksudnya material. kamu aman enjoy aja kan? tapi- Enjoy. Iya, ada. Itu maksudku yang sampai orang Aku kalau bahas orang tuamu, agama aku masih anu, tapi kalau soal pribadi aku Enggak. hati-hati banget ini. enggak apa-apa. Ada terus. Kerannya di reja kok. Iya. Reja tahu ngaturnya. Oke. Nah, karena kita perlu jelasin bahwa memang ini tidak diedit, ya kan, paling cuma cut di awal dan di akhir, itu aja. Iya. Nah, Nah itu sih maksudku, apa ya, yang kayak gitu. Teman-temanku banyak kok yang memfotokan aku dia lagi ngebarkot, dia mukul badannya biru-biru, ngiris-ngiris, mungkin juga temanku itu. gunting-gunting rambut. Oke. Ya kan kayak gitu Iya, kan iya. anak-anak hari ini. Beda-beda ekspresi. Ya apa ya, aku tuh yakin sobat sebenarnya semua orang itu butuh teman gitu. Semua orang butuh pelarian yang jelas. Oke. Ya kalau kita percaya dengan keberadaan Tuhan dan Tuhan itu maha segalanya, ya minta sama Tuhan, ya kan. Oke. Kalau kita bahwasanya ada di lingkungan sekitar kita yang jauh lebih bisa mensupport kita untuk melindungi kita dan memberi kita pemahaman-pemahaman yang bagus, ya beradalah di lingkungan-lingkungan itu kan. Oke.
apa ya, ketimbang kamu hari ini ya, menurut gue ketimbang kita terlalu memikirkan apa yang harus kita lakukan buat diri kita supaya baik, ya yakinkan aja dulu bahwasanya kita nih apa sih hari ini, kita mau jadi apa sih yang kita butuhkan sebenarnya. Itu panjang banget tuh kalau mau dibahas tuh. Baik, nah boleh ya aku banyak nanya aja ya. Terus kalau menurut kalian sendiri, sikap kalian ya melihat orang-orang yang self diagnose baru atau dia melihatkan ke orang-orang lain, kayak tadi share di sosial media dan lain-lain, gimana tanggapan kalian terhadap orang-orang seperti itu? Kayak dulu sih. Soalnya aku tadi Reja kan sampai di tahapan menyakiti diri aja ya. Dan Kamu gak liatin kan? itu ya aku beranggapan walaupun kamu sudah pernah periksa nggak sih? Belum. Ya, Cuman ada rencana sih memang. Nanti di luar Iya. off cam itu. Maksudku Ada pembahasan. karena itu maksudku kalau memang Reja belum pernah periksa berarti, tapi di tahap itu kan sudah di tingkatan yang luar biasa banget gitu. Apa yang kamu lakukan ya? Karena nggak banyak ya orang yang bisa lepas dari itu. Jadi kalau pengalaman kemarin tuh sebenarnya mau cerita ke orang terdekat. Sebenarnya faktor lingkungan yang menentukan kita bisa mengalami suatu depresi itu berpengaruh kan. Karena yang menurut kita dari lingkungan itu bisa menjadi penyebab, gitu kan. Nah kebetulan cerita kemarin itu dari lingkungan juga, habis itu ya sudah, jadi di waktu itu enggak Aku lihat dia dan dia lihat aku. Bentar luruskan. Ini kita enggak ini ya, tidak apa sih? iya enggak, Tapi aku lihat dia lihat aku tuh enggak tahu. Tiba-tiba ada yang lucu, ada yang motion ketawa gitu loh. Oke, kenapa sih? Aku mikir kenapa? Lanjut. iya, misalnya lingkungan itu bisa jadi penyebab. Jadi kalau aku kemarin tuh ya udah sedih kan, kayak wih kok ini kenyataannya dapetnya begini ya. Ternyata kayak berharap sama orang tuh gak baik juga sebenarnya. Dan kayaknya Allah menunjukkan atau memang setiap orang tuh dipertemukan ada limitnya, gitu kan. Jadi mungkin limitnya waktu itu cara terakhir Allah nunjukinnya dengan kejadian waktu itu, gitu kan. Jadi kayak sudah dia memang lingkungan kita, terdekat kita, dan kita kayak trust kayak udah sih I want to my life gitu kan, kayak ya udah kita emang satu circle gitu kan, kayak pertemanan abang kan ini. Jadi kalau lihat pertemanan abang sama itu ingetin aku sama masa lalu pun 2 tahun yang lalu gitu, karena kan udah nggak ini. Jadi memang biasa lari ke mereka kalau ada masalah hal apapun. Jadi kayak waktu itu emang nggak bisa lari ke mereka gitu loh ya, dengan salah satu ya problemnya dalamnya kami itulah. Jadi kayak ya udah di kamar sendiri, di tahap menangis, kayak nggak bisa nerima kenyataan, kaget kan nerima kenyataan itu, terus nangis kayak mana ya, gue berusaha deh untuk menghubungin ini dengan menghubungi si mereka ini, tapi nggak bisa gitu loh, karena kan salah satu penyebabnya kan dari lingkungan itu juga kan. Jadi nerima kenyataan, nangis, apalagi yang namanya lihat di seliweran di TikTok kan, waktu itu kayak TikTok udah hype banget kan. Jadi di TikTok tuh kayak banyak kayak kalimat-kalimat kata-kata yang galau-galau gitu kan. Ya istilahnya itu kayak relate dengan kejadian. TikTok memang mendukung banget. Nah, mendukung kamu untuk jadi itu lebih enggak, jadi tuh kayak seharusnya ada positifnya, ada negatifnya. Justru yang negatifnya itu yang bikin kita jadi dibebak abis-abis gitu kan. Kayak di tahap udah mukul badan sendiri, tapi di tengah malam di kamar sendiri. Jadi mungkin orang tua ngeliat, loh kenapa Biru, udah apa-apa gitu. Emang dan tipikal orang, dan terutama tipikal aku tuh sama orang tua tuh jarang terbuka ke hal-hal tertentu aja. Sudah nyoba tapi kayaknya lebih nggak nyaman. Lebih nyaman ke orang yang sudah aku percaya, kayak gitu sih. Pertanyaan tadi belum terjawab loh. Ngelihat orang yang kalau ngeliat orang sih sebenarnya tergantung kita menyikapinya aja. Mungkin dengan cara dia seperti itu dia nyaman gitu loh. Mungkin kita ngasih dia berapa waktu dulu, dan kita juga bisa maksa orang tuh untuk tapi terganggu nggak kamu sama orang-orang yang enggak itu? Untuk kita yang sudah ngalamin enggak. Bagus poinnya bagus banget itu. Kalau aku sih aku lebih ke tidak peduli sih sebenarnya. Kita tidak peduli. Iya, apa ya, selama dia tidak bicara, selama dia tidak menyampaikan, itu sesuatu hal yang walaupun kita bisa lihat tanda simptom. Kalau kami bilangnya gejala tuh simptom. Iya, sama. Ada simptom kan? Sama. Simptomnya begini. Biasanya sih ada standar lah, bisa 5 atau 4 menunjukkan simptom-simptom tersebut untuk kita bisa lihat gejala awal gitu kan. Kayaknya dia begini deh. Tapi itu di dalam hati aja, karena apa hak kita gitu untuk
kamu sakit ya, kamu sakit ya, kamu depresi ya, kan itu jahat banget gitu. Iya, iya. Nah, Itu yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang memang berkecimpung di dunia kejiwaan. Iya. 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 Dan aku juga yakin kok kalian di perawat nggak beda jauh lah base-nya. Nah makanya aku lebih tidak peduli boy, kecuali dia cerita, Oke. kecuali dia mulai gitu, itu pun aku batasin karena aku kembali lagi ke kode etik. Iya. Ya kan, kalian di perawat Iya, iya. ada profesi kan, Iya. di psikolog juga gitu, S2 baru bisa apa ya, mendiagnosa lebih lanjut. Kalau kami cuma tahu gejala-gejalanya, tapi ya udah sebagai teman cerita aja, Teman cerita, oke. ya kan. Pendengar ya. Ya, apakah bisa menyembuhkan, kembali lagi ke orangnya masing-masing, Masing-masing. ya kan. Pengalaman personal, makanya aku nggak terlalu apa ya, gelar profesi dan keilmuan tuh, aku sih hari ini sih bergantung aja dari orangnya. Ada kok yang cuma S1 tapi pintar banget kok, ada juga yang sebaliknya, ya kan. Kalau di S2, S3 pintar. ya, kalau kamu bicara legalitas kan kita, negara kita Benar. harus punya legalitas sih untuk bisa buka atau berbicara lebih kan. Ya kayak ada nurse, ada psikolog, ya kan. Selama tidak punya itu batasin aja. Apa ya, karena teman-temanku sering cerita ke aku, pada akhirnya aku juga kadang-kadang pusing gitu boy. Makanya hari ini, Ke-trigger ya. iya itu paling bahaya, aku ke-trigger. Apalagi numpuk ya. Numpuk. Jadinya numpuk ya. Iya. Banyak dapat sumber. Iya, aku tuh di tahapan, oh ya aku tahu itu masalahmu, bukan berarti itu terjadi di aku. Tapi anjir, Bener masa nggak enak ya nimbun itu. tiap hari aku dengar cerita begini Iya, sih, mau mati, iya, mau mati. iya. Aku tiap hari mau dengar cerita Iya. orang mau mati aja Iya. kerjanya. Ya kan, sampai kapan sih mati ini, mati itu jahatnya tuh. Tapi syukurnya aku nggak pernah di tahapan reja gitu. Aku bersyukur aku nggak di tahapan itu. Apa ya, kalau aku ya, selama ini aku punya cita-cita satu hal aja sih. Suatu saat nanti kalau aku punya anak, ini kalimat pulang-pulang terus, kamu tahu kan boy? Tahu. Kalau aku punya anak, suatu saat nanti, pada saat dia ada masalah, orang yang pertama kali dia datangi itu orang tuanya. Itu berhasil kita. Itu idaman itu. Aku nggak butuh aku jadi dokter, kamu jadi apa, itu dulu. Itu kan cita-cita pertama. Cita-cita kedua. Cita-cita kedua kalau mati. Cita-cita kedua, ayo. Kalau mati Jaga. lain. Kalau cita-cita kedua kalau mati apa? Tidak nyusahin. Iya. Kayak apa? Kalau kau mati Eh. minimal orang tua minimal apa tidak punya masalah, Iya. tidak lagi marah, ya kan? Iya. Kalau aku mau bunuh diri suatu saat Ah. nanti, aku dalam keadaan tidak ada masalah. Santai kayak gini lah, lebih bahagia dah. Tetap meninggal. Langsung gantung diri aku. Tapi gini, tapi gini, bahkan di ada atlet UFC sering ada potongannya baik di Reels maupun di TikTok, yang dia menang, baru dia ngomong tentang masalah mental, bahwa minggu lalu katanya temanku meninggal karena bunuh diri. Yang ingin saya sampaikan ke kalian, untuk laki-laki tidak ada salahnya curhat. Ketika kamu ada masalah dan kamu merasa masalah itu berat, kamu tidak bisa ngatasi, cerita ke teman terdekatmu, cerita ke orang. Bunuh diri bukan keputusan yang tepat, tapi ceritalah, bagilah. Jangan menjadikan masalah curhat itu hanya untuk salah satu gender, enggak, tapi curhat atau berbagi itu juga satunya mungkin solusi untuk kamu meluapkan perasaan seperti itu. Nah, tapi ada yang lebih menarik nih. Tadi teman-teman itu sebenarnya ada statementnya yang aku garis bawahi. Ada teman-teman baik Asun sama Reja ada mengaitkan dengan ada peran agama, entah agama atau Tuhan ya. Kita ngomong soal keyakinan lah ya. Sedangkan para orang ateis ketika dia mengalami depresi, tentunya dia tidak akan bisa mengaitkan dengan agama seperti itu. Dan statementnya juga si Habib Hussein Jafar, kan dia filsafat ya, dia juga ngomong bahwa sebenarnya agama ini tidak membantu masalah depresi seseorang, tidak membantu masalah anxiety seseorang, tapi dia membuat seseorang itu yang bisa menangkap momen dari keyakinan ini betul-betul bisa memaknai hidupnya. Jadi lewat agama dia bisa memaknai hidup, tapi bukan agama yang bisa ngatur dia. Bahkan ketika agama terlalu keras masuk ke dunia perasaan, dunia mental, itu juga pasti akan berbenturan. Karena salah satu main logika, salah satunya adalah kan hati kan yang kalau di agama. Nih, tapi sejauh ini aku lihat statement teman-teman, berarti kan teman-teman masih mau meyakini bahwa memang faktor agama ini salah satu faktor yang membantu turut serta. Aku bahkan bisa mikir gini gue, paling kenapa ya? It's okay. Pada saat kita berpikir sesuatu yang bisa dihitung,
Ya. di dunia ini. Percaya dengan kekuatan absolut gitu, infinity, nggak ada batas. Bahwasanya apa yang terjadi hari ini atas kuasa yang tidak terbatas gitu. Itu yang kupikirkan boy, bahwasanya ada peranan Tuhan di dalam semua kejadian hari-hari ini. Dari ketidakmasuk akalan manusia hari ini pasti ada yang bisa sang maha akal gitu nah aku makanya ini bukan manusia biasa yang bisa bikin masalah seperti ini, dan bukan manusia biasa yang bisa menyelesaikan ini gitu lah. Itu keyakinanku yang hari ini selalu kupegang, bahwasanya ada kekuatan absolut yang harusnya kita minta gitu, dan itu Tuhan gitu. Dan aku pun punya keyakinan kalau suatu saat dalam setiap akalku semua hal itu bisa aku rasionalkan, semua hal bisa aku analogikan, semua hal itu bisa aku jelaskan. Di situ aku memutuskan untuk tidak beragama, tidak memiliki keyakinan. Karena itulah alasan kuat kenapa sampai sejauh ini masih memiliki keyakinan. Itu sebenarnya ini juga salah satu ini ya, pandangan terhadap teman-teman yang memutuskan untuk tidak memiliki keyakinan. Itu sih. Aku mau nanya deh sama kalian berdua gitu. Betul. Hari ini sudah stabil nggak diri kalian? Sudah bisa mengatasi diri kalian nggak? Sekarang. Iya, menguasai diri kalian nggak? Enggak, kalau dipresentasikan ya masih 60-50. 60 aja 10. Kamu 60 50. Maksudnya di range 60 sama 50%. Oh, 50. Kukirain 50-nya enggak. Aku bilang 110. Bisa. Gak bisa menguasai dirimu nggak boy? Pada saat marah, tergantung sedih. beberapa momen bisa. Beberapa momen bisa. Oke, itu satu. Yang kedua Satu. gini. Nah, kamu Aku bisa. bisa. Ini Semua hal. Ini lanjut ke pertanyaan kedua. Oh, nih. Oke, Nih, sabar dulu. pertanyaan itu lanjut ke pertanyaan kedua. Kamu masih percaya nggak dengan orang gitu, bahwasanya pada saat ada masalah, ya kita tahu Tuhan membantu kita gitu, tapi pasti ada peranan manusia juga kan. Kayak kita berdoa sama Allah gitu pada saat kita operasi, tapi ada peran dokter juga kan untuk membantu perantara kan. Kamu percaya nggak bahwasanya ada peran manusia juga gitu? Nah, ikut andil. Iya, untuk menyelesaikan masalah hidup kalian gitu. Entah itu sebagai teman curhat, teman cerita, teman membantu, teman diam bareng. Iya. Ada kan nggak, kita tuh teman Cuman butuh ditemenin. aja, Cuman butuh ditemenin. ya kan aja udah bisa ngapa-ngapain, diam aja dia pokoknya. Iya. Ya kan? Iya, betul. Setidaknya dia hadir gitu dah. Iya, cuman butuh ditemenin. Ya, ada kalian masih merasa percaya nggak dengan Peran apa ya? Peran Peran orang lainnya. dalam hati kalian yang paling dalam deh, kalau kita ngomong iya aku yakin sih. Kalian tapi dalam hati kalian percaya nggak? Presentasikan sih. Kalau aku yakin pasti dia bilang iya. Makanya aku yakin. Makanya coba presentasinya. Nah, kalau kamu deh, kita iya. Enggak kamu ya? Kayaknya enggak deh. Kayaknya aku bingung kayaknya enggak deh tuh. Kenapa? Enggak tahu, aku dari itu masalah tuh Makanya presentasinya, Boy. persentasenya deh. Nah, ya, presentasinya. 1 sampai 10. Ya, satu ini. Satu tuh No, tidak, no, no. satu tuh tidak sama sekali. Iya. 10 tuh sangat butuh Iya. orang, Oke. peranan orang dalam hidupmu. Kamu berapa, Boy? Hitung 1. Saat aku untuk meluapkan emosiku, oke? Meluapkan emosiku, aku butuh orang itu di angka 7. Meluapkan emosi. Tapi di saat menghadapi masalahku, aku butuh seorang itu di angka minus 10. Oke. Nah, aja nanti aku tanya alasannya. 6. Apa itu? Apa namanya untuk apa? Nama- Semuanya. Iya. Dia semuanya. Oh, general ya? Dia satu itu pertanyaan tadi. Kamu, Boy? Kamu dulu biar ini enak nih. Enggak, soalnya selama ini aku merasa kalau aku ada masalah, itu diselesaikan, bukan diceritakan. Ya aku ceritakan tuh masalahnya sudah selesai gitu nah. Oh ya, after. Iya kan Yes, yes. aku gitu kan sama kamu misalnya. Iya. Terus pas afternya semua tuh. Selesai. Terus Hampir aja. Lanjut. Kejadian kemarin juga after tau. Iya nggak sih? Ya, tapi terlepas dari Iya, itu iya. tingkat kebutuhannya kan. Iya. Pertanyaan. tuh, tapi Oke. itu after. Ya aku apa ya? Habis itu dari itu apa? Tapi untuk pergaulan sehari-hari 10. Aku butuh lingkungan gitu. Aku orang yang butuh mensupport aku, tidak untuk menyelesaikan aku. Aku gini, aku butuh orang bukan untuk menyelesaikan masalahku, tapi hadir aja. Kamu tidak perlu tahu kamu ngapain, ya kan? Kamu tuh tidak perlu tahu kamu tuh hadirmu tuh untuk apa, tapi aku sendiri yang ngerasakan gitu. Bahwasanya oke, teman-temanku. Pada saat aku ada masalah banyak gitu, pada saat aku datang ke
tengah-tengah teman-teman tuh yang nggak tahu apa-apa tentang masalahku. Jadi dia bersikap natural aja gitu. Dia nggak tahu ada masalah atau enggak. Ya udah, dia mau, jadi dia tidak seolah-olah mengasihani aku gitu nah. Iya. Oh. Dan Aswin, aku kuatkan itu argumen. Dan Aswin salah satu orang yang dia barusan ribut nih. Misalkan aku sama dia ada salah paham dan kami udah selesai, pas kami udah nongkrong, nggak ada, jadi orang gila. Itu Aswin. Jadi aku kuatkan statement itu. Nah itu aku tuh apa ya? Itu yang kulakukan. Pokoknya sebisa mungkin, karena beberapa orang sih sering bilang ya kalau ada masalah datanglah ke teman, karena menurutku apa ya? Terlalu banyak orang di dalam sebuah masalah itu juga tidak membantu apapun gitu. Yes. Iya kan? Betul. Kamu tunggu situ, aku selesaikan dulu. Kalau aku sudah selesai dengan masalahku, gue datangin kok. Itu aja intinya kalau aku. Tapi kalau orang mau cerita ke aku atas masalahnya, aku sangat senang sekali tuh, karena aku merasa dihargai, merasa aku masih bisa dipercaya, aku punya kredibilitas. Tergantung sih perspektif orang macam-macam kan. Tuh. Tapi kalau aku sih, kalau dulu ya lingkungan butuh banget memang. Tapi sekarang enggak, lebih ke personal. Oke. Kenapa Jadi, ya? kita misalnya ada masalah nih, selagi aku masih mampu untuk menahan itu dan bisa nyari solusi itu untuk atas masalah itu sendiri, ya udah aku nggak butuh melibatkan orang lain. Tapi kalau sudah di luar batasku gitu kan, aku kayak anjir nih, gue kayaknya butuh orang nih buat cerita nyari solusi gitu kan. Sebenarnya ini apa? Tapi tujuan itu untuk apa ya? Merasionalkan gitu loh. Sebenarnya masalah ini apa sih gitu? Lebih ke merasionalkan gitu. Karena dulu pernah ke lingkungan tapi ujung-ujungnya jadi bahan gosip mereka, justru jadi malah jadi apa ya, panahnya mereka untuk jatuhin kita gitu. Aduh banget, baru nambah itu lanjutan tuh. Iya karena memang Untuk iya. Memang iya. Jadi lebih kayak ya udah, selagi gue bisa di sini sendiri, tapi kalau lagi butuh orang di luar kapasitas diriku pribadi, aku butuh orang. Nih salah satu penelitian ini fakta nih. Kebahagiaan seorang adalah kesepakatan akan ketidakbahagiaan seseorang. Iya. Ya Dan itu iya gitu loh. Kita itu bisa loh menertawakan suatu hal yang betul-betul musibah tertimpa pada orang lain. Kita bisa menertawakan itu gitu nah. Kayak kepleset jatuh gitu kan, tawa. Iya, kita ketawa. Iya. Padahal kita punya opsi lain. Apa sih? Ya itu kan maksudku apa ya? Aku tuh paling nggak suka gitu dalam hal masalah ya. Iya. Masalah aku tuh diceritakan ke orang lain. Aku misalnya kelahi sama Roman, baru tuh dijadikan bahan ceng-cengan gitu nah. Ya, Wah, aku udah bisa terima tuh. Ya, Itu yang bisa bikin aku marah. Kalau aku seandainya kelahi sama Reja, ya aku berdua aja. Kita biar beludah-ludahan udah gitu kan. Itu ini kayaknya paling keren deh. Iya kayak gitu. Cu lo. Gak apa-apa tukaran ludah tuh. Tapi selesai di kita gitu dah. Cuci kamar. Iya. Itu keren banget tuh. Makanya kalau diminta untuk panggil teman biar ada yang menengahi. Aku enggak. Ah iya, enggak pernah itu. Dia pernah tuh hampir jadi pendengar, tapi kan pas sudah selesai kan boy, baru aku hubungin kamu kan. Buat apa? Dan aku langsung berdiri bangke, siap. Ayo siap dah. Dulu aku ada masalah sama seseorang. Oh iya. Di orang itu minta cari penengah. Oke. Roman mau kuajak. Ngapain aku bilang kan Aku yang direkomendasikan. Direkomendasikan atau jadi penengah buat apa gitu dah. Itu apa ya? Itu orang tipikal orang yang nggak bisa mengendalikan emosinya sih, butuh penengah tuh. Bahkan aku selalu bilang ke teman-teman itu, aku bilang kalau misalnya kamu ada masalah, jangan pasal sama pasangan, sudah jangan pernah libatkan orang lain. Kalau kamu udah libatkan orang lain, ayo. Selesaikan berdua. Karena kan tahu cerita masalah mereka berdua kan. Iya. Jangan apa ya, kalau aku tuh satu orang aja kemasukan, itu menambah 1000 tahun masa lalu. Itu yang paling Bisa jadi statement dia itu bukan ngebantu, tapi malah makin jadi ya nggak sih? Iya. Aku sudah banyak dengar dari kalian tentang apa ya, tentang awalnya masalah mental pribadi, bagaimana cara menyelesaikannya, dan bagaimana hari ini kalian melihat itu, ya kan? Aku yakin lah hari ini Reja jauh lebih baik kan? Iya. Roman sudah jauh lebih baik kan? Power. Iya kan? Aku yakin juga iya gitu, jauh lebih baik. Tergantung nih dalam hal apa, mental ya. General deh, mental Kita harus jelaskan. aktualisasi diri, Kamu kemampuan gimana diri. aja? Aku lebih better aja, tapi kadang enggak. Ya karena itu tergantung nih. tergantung. Apa aja yang bisa membuat itu ke trigger lagi tuh? Hah? Gini, cara aku ngeliat orang tuh bang. Oke. Jadi Bagus nih, sudut pandang kan. dari cara aku mandang orang tuh sebenarnya kalau
aku nggak pernah mau ngomong sama orang kalau orang tuh ngomong dulu, nggak mau ngomong dulu sama aku gitu. Jadi aku tipikal orang yang ada di lingkungan yang baru, ya udah aku diam gitu loh. Diam aja sampai ada yang negor gue duluan baru mau bonding sama dia gitu loh. Tapi lihat dulu pantas nggak sih buat dibondingin gitu loh. Nah jadi kalau aku ya apa ya, aduh lupa gitu. Apa? Ya kamu tergantung, intinya kamu tergantung. Iya Tergantung lawan lu kan? Iya tergantung lawan sih, Dan kondisi lingkungan juga. Kayak gitu. Rata-rata kayak gitu juga deh, kita observasi dulu deh. Iya kayaknya masa iya kita baru ketemu langsung. Tapi ada yang bisa SD. begitu. Aku pengen belajar dengan orang-orang yang apa ya? Ada. Kerannya tuh kebuka aja gitu nah sama orang baru apa ya? Langsung aja enak tektokan gitu Nah, nah. bahkan setelah dia mengalami penolakan pun dia Iya. nggak jadi hal. Kalau kita nggak masih, ya kan? Ya kita masih- jiper langsung iya, kan, masih mundur jiper. teratur. Iya. Iya. Anjir aku ditolak nih. Tahu diri lah, ya kan? Iya, Iya, sih. iya kayak semua Kalau orang ini kayak nggak gitu ada, sih. ada yang benar-benar maju mentok dia masuk lubang masuk padat pun dia tetap maju. Iya. Nah, ada yang apa ya? Yang begitu tapi asik, boy. Iya benar. Oh, itu enak banget Langsung tuh. dia nguasai panggung kan, Iya. nguasai. Wah, aku iya, senang. benar. Enggak apa-apa kalau kuasai aja, soalnya aku juga nggak punya bahan bicara banyak kalau untuk awal Menguasai. pertemuan. Tapi ada juga yang so asik pada akhirnya Kita risih juga. yang risih kan. Iya. Ya, kamu kayak bapak-bapak ketemu, kemana mas? Itu kan udah enak tuh kan. Paling pentol. Iya, Tiba-tiba ketawa. iya. Ya kayak gitu-gitu. Oke. Ya kayak aku deket sama abang, Hmm. prosesnya panjang, ada alasan sendiri. Ah. Ya kan? Si bangke di medan nanti kotaknya. Ini part Enggak. 1 nih kayaknya cukup deh. Bagus kok isi-isinya.